Nah, gue pengen tahu dong dari sudut pandang dia, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Betul, Bang. Makanya jadi kita nggak boleh alergi ya dengan kritikan, nggak boleh alergi dengan tuduhan-tuduhan dari orang. Tapi kalau kita duduk bersama, nanti perspektifnya akan beda dan akhirnya kita bikin kerucut yang baik. Dan kita harus bisa kebijakan kita yang berdampak, bermanfaat untuk masyarakat. Oh iya. Begitu juga, makanya tadi kan solusi kan, Solusi. dunia pendidikan, solusi dunia kesehatan. Ya, kesehatan di bawahnya lagi ada transportasi. Kenapa? Kalau kita masih pakai transportasi yang mengeluarkan polusi, ya itu menjadi nggak baik untuk kotanya. Maka mereka akan menjadi punishment di dunia lingkungan sekolah bahwa dia orang yang tidak mempunyai nyali karena beraninya di jalanan dan rame-rame. Bang Novel Saleh Hilabi. Siap, brother. Makasih banyak ini udah mau datang di podcast Muda Bersuara berkolaborasi dengan Gen Z Indonesia. Salam kenal, Salam kenal, brother. Mantap. Siap, Abang. Lagi sibuk apa aja nih, Bang? Abang nih tokoh muda yang hari ini digadang-gadang akan menjadi tokoh di Kota Bekasi. Waduh. Lagi sibuk apa aja, Bang? Bisa aja nih kita. Makasih banyak, brother. Sekarang sih lagi sibuk persiapan maju ya di kontestan pilkada. Jadi untuk Pilwakot Kota Bekasi. Jadi sekarang lagi ya konsolidasi, terus juga silaturahmi, memperkuat lagi tim-tim yang kemarin pasca pileg, ya kan? Itu kita perkuat lagi gitu. Sejauh ini Abang kan aku nih udah cukup banyak riset ya. Kalau netizen kan mungkin belum kenal Abang gitu. Siap. Coba Bang ceritain biografi singkatnya aja terkait Abang tuh dari sekolah sampai pada akhirnya sekarang nih mau dan terlibat di dunia politik kan yang stereotipnya ini kan kotor ya kan. Terus nih sebenarnya sih kalau menurut pandanganku politik itu adalah pekerjaan yang sangat mulia karena segala hal lahir dari politik. Bener, setuju. Nah, mohon izin Abang untuk diperkenalkan dan boleh. Jadi kenapa terjun dunia politik, terus bagaimana mulainya dulu. Jadi aku mulai itu usia 17 tahun tuh pertama adalah seorang pedagang, belajar dagang. Karena kan gini loh, kita hidup tuh Rasulullah SAW kan ngajarin kita untuk berdagang. Iya. Ya, dengan kita berdagang bisa banyak bantu orang. Nah pada saat itu saya nggak punya modal. Modalnya apa? Silaturahmi, ya kan? Karena kita diajarin kan untuk bersilaturahmi. Silaturahim. Pada saat kita bersilaturahmi berbicaranya apa? Berbicaranya misalkan brother punya apa nih? Punya barang apa atau lagi ngapain sekarang? Ternyata brother nitip, Vel, gue pengen jual mobil nih. Mobil apaan? Tahun berapa? Nah itu kita cek. Terus tiba-tiba ketemu teman lagi, gue ada mobil nih, mau gue jual nih, gini gitu. Nah terus, belajarlah dari situ. Ya, lama-lama akhirnya dapatlah ilmunya bagaimana menjual mobil. Nah terus akhirnya berhasil. Belajar dari situ, yang tadinya cuma jadi seorang broker, akhirnya menjadi seorang pengusaha. Ya kan? Pada saat usia 17 tahun, belajar, umur 19 tahun, punya perusahaan sendiri. Di bidang apa tuh Bang? Di bidang otomotif. Jadi dari mulai otomotif, terus ada tourism, ada tour and travel, ada properti, dan lain-lain gitu. Jadi berkembang. Jadi dari usia 17 tahun, yang tadi cuma seorang pedagang, nggak punya modal, umur 19 tahun, Allah kasih jalannya menjadi seorang pengusaha. Terus umur 21 tahun, ya kan? Nah, umur 19 tahun pas sudah punya perusahaan tuh, mendaftarlah di HIPMI. Oh HIPMI, aktif di HIPMI juga berarti Bang Novel. Aku mantan ketua umum HIPMI pertama wilayah Jakarta Selatan. Oh HIPMI gitu. Jaksel. Iya, saya ketua umum pertama. Mantap. Terus juga di situ saya berkembang di HIPMI, ya belajar umur 23 tahun terus 20 dari 19, 21 mulai dari HIPMI terus berkadin.
ya. Bisa Oh iya juga dong, sampai harus sini, dong. kan gitu. Nah, perjalanan waktu tuh melihat pada saat berhipmi itu kalau kita mau ngurus bisnis kita ternyata mentok diizin semua. Oh, Bikin perizinan. perizinan ini kok kayak sulit banget. Ada apaan sih nih? Kok pemerintah kayaknya birokrasinya tuh susah banget ya. Sampai gue mikir, siapa sih yang bikin aturan nih? Aturan ini. Ternyata yang bikin aturan itu dunia politik, gitu kan? Sekarang gini, semua kebijakan dari mana? Dari DPR. Ya. Kan begitu? Betul. Turunannya kan nanti kan dari legislatif, eksekutif. Kan begitu? Iya. Nah, berarti siapa nih yang bikin aturan-aturan? Kebijakannya siapa nih? Kan begitu. Iya. Nah, oh ternyata ini, politik toh. Terus orang-orang politik nih kerjanya ngapain sih? Iya. Akhirnya saya belajarin, politik tuh kerja gini. Oh ternyata di dalam politik tuh ada dari profesional, ada dari pelaku usaha, ada memang dari aktivis dan lain-lain. Nah, di situ aku melihat kayak ternyata politik ini dilihat kalau kita kerjanya benar, politik adalah ladang amal. Iya. Tapi kalau kita kerjanya nggak benar, politik ini adalah ladang masuk neraka paling utama. Paling utama. Betul. Karena bisa menyengsarakan banyak orang. Iya. Dari tanda tangan yang segitu doang. Iya. Tapi bisa mendolimi orang, akhirnya apa? Jadi neraka yang paling dalam. Kan Iya, begitu. iya. Nah, kalau misalkan kita berbuat suatu kebaikan, maka itu menjadi ladang pahala kita, kan begitu. Nah, betul. Nah, disitulah saya melihat bahwa saya melihat banyak sekali pelaku usaha yang memang mau berkembang tapi sulit karena kebijakan yang salah. Disitulah saya baru punya keinginan masuk ke dalam politik. Tadi saya nggak suka sama politik, gitu ya. Saya antipati banget sama politik. Saya kalau ngomong adalah percuma lah orang politik. Wah, sama banget bang. Ngomongnya tuh pasti berubah-ubah, nanti A, nanti B, nanti Z, nanti C. Saya bilang udahlah percuma ngomong politik. Nah saya begitu dulu. Tapi saya mikir orang politik kan manusia. Ya kan, nah ini kan satu lembaga yang diisinya oleh manusia. Manusia. Nah kalau manusianya ini jadi oknum, berarti kita dirugikan oleh oknum. Nah kalau kita merasa kita pintar dan hebat, ya kita masuk singkirkan oknum yang tidak baik supaya kita bisa memperbaiki. Nah akhirnya apa? Kalau gitu karena saya tidak mau didolimin, saya masuk dalam dunia politik, saya belajar. Nah pada saat saya terjun dalam dunia politik, saya harus kenyangkan dulu perut saya. Kenapa? Oh, iya. Karena saya tidak mau menjadi oknum perampok di dalam dunia politik. Ya, kenapa? Saya nggak mau, gitu. Maka saya harus kenyang dulu perut saya. Kalau saya perutnya kenyang, jadi pengusaha, sehingga apa yang saya masuk dalam dunia politik, kegiatan saya ikhlas lillahi ta'ala. Karena apa? Ingin berbuat untuk umat, untuk membantu orang banyak. Makanya komitmen saya pada saat saya terjun dalam dunia politik, mulai saya injak kaki di dunia politik, saya jika terpilih menjadi wali kota Bekasi, saya tidak akan mengambil gaji saya dan upah pungut saya. Karena wali kota itu punya upah pungut, ya. Nah, itu upah pungut gimana tuh, Bang? Jadi dari pendapatan daerah itu, ya, kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah yang saya dengar, itu 0,05% dari pendapatan daerah hasil pungut pajak, katanya. Ya, karena saya belum pernah jadi wali kota, saya cuma dengar doang. Saya bilang, kalau 0,05% dari 3,5 triliun misalnya, berarti lumayan gede juga ya. Berarti kalau 1% aja udah ketahuan itu, 35 miliar, ya kan? Berarti kalau 0,05 itu kan udah ketahuan lagi berapa miliar kan? Berarti miliaran gitu. Betul. Nah, daripada miliaran itu buat saya kasih ke masyarakat. Lebih baik saya tambahin lagi untuk bikin program. Gaji saya lagi, saya kasih lagi ke masyarakat untuk bikin program. Kenapa? Karena Allah telah memberikan saya kecukupan dalam usaha saya. Ya kan? Saya makan nasinya kan satu. Makan daging juga satu. Masa banyak-banyak saya makan nanti meledak perut saya. Betul. Jadi lebih baik apa yang berlebih tadi dari pemerintahan untuk saya bagikan kepada masyarakat. Tapi hasil usaha saya adalah untuk kebutuhan kehidupan keluarga saya, ya kan? Dan juga pekerja-pekerja yang bernaung di perusahaan saya, kan begitu. Nah, kalau yang dari pemerintahan, saya akan kembalikan kepada masyarakat umum. Jadi saya tidak mau mengambil gaji saya tidak mau mengambil upah pungut saya akan kembalikan kepada masyarakat untuk membantu mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi khususnya menjadi masyarakat yang lebih baik. Makanya kan tagline saya itu adalah Bang Novel Solusi Kota Bekasi. Gitu. Jadi Bang Novel ini menjadi solusi untuk masyarakat banyak. Masyarakat banyak. Jadi Bang Novel Solusi Kota Bekasi, Bekasi lebih baik, Bekasi maju. Mantap. Itu berarti dari goals Abang kayak gitu Bang ya? Iya. Untuk maju ke dunia politik.
Nah terus kalau untuk kan untuk maju ke dunia politik visi misi itu ada bang ya. Bener. Nah itu apa aja tuh bang visi misi yang abang tawarkan untuk masyarakat Kota Bekasi bang? Siap. Nah tadi saya tuntasin sedikit yang tadi ya. Yang tadi itu kan udah saya jelasin tuh, saya dari seorang pengusaha, berhipmi, berkadin, ya. Terus saya naung di Partai Golkar. Saya kurang lebih 18 tahun di Partai Golkar. 18 tahun? Saya sudah 18 tahun di Partai Golkar. Dan saya juga Wakil Ketua Umum AMPI. Wakil Ketua Umum AMPI. Saya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MPG. Ya, dan saya juga sekarang adalah Ketua Umum Baladika Karya, yaitu dari Soksi, ya. Bersama Soksi ikut andil dalam mendirikan Partai Golkar. Gitu ya. Nah, saya aktif tuh di dalam dunia politik. Terus juga saya di profesional tuh saya di PHRI juga, PHRI Nasional. Saya di Asita juga gitu. Jadi saya banyak menjabat organisasi-organisasi profesional dan organisasi-organisasi politik. Gitu ya. Nah, karena tadi background saya hukum. Saya hukum. Sama dong, Bang. Ya, sama-sama kita anak hukum gitu kan. Nah, karena saya juga orang bilang, kok lu bisnis hukum ya? Orang bisnis kan perlu tahu hukum. Kalau nggak nanti bagaimana kontrak-kontraknya? Aturan mainnya gimana kan gitu. Ya gitu. Makanya saya ambillah hukum. Nah, terus udah gitu saya berterjun dalam dunia politik. Tujuan saya tadi untuk menjadikan masyarakat yang lebih baik ya, karena tadi kita anak muda ini paling enek sama birokrasi. Ya kan, belit-belit apalagi bang ya. Gue tuh paling gak suka, makanya gue tuh paling mudah kalau anak muda mau ketemu gue, tinggal WhatsApp, tinggal DM, ya. Kalau gue ada waktunya pasti gue bilang oke, gue yang pasti balas kok. Kalau kan novel SH tuh pasti gue yang balas. Iya. Rata-rata anak muda pada ketemu gue, bang, kayaknya gue ketemu politisi paling muda lu doang, selalu dibalas, selalu gue bilang. Karena apa? Membangun sebuah wilayah itu harus komunikasi. Komunikatif juga bang. Komunikatif. Makanya gue suka banget nih muda bersuara, ya kan? Nah, kalau kita komunikatif ya, dan kita komunikasinya juga bagus, kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya bersama, nggak bisa sendiri, gitu kan? Makanya harus bisa bersuara. Suara itu kita obrolkan, duduk bersama, komunikasikan, cari solusinya. Makanya gue orangnya nggak pernah menutup diri untuk bisa berkomunikasi. Karena komunikasi itu nggak selalu bagus. Dalam arti kata komunikasi nggak selalu bagus itu bahwa kadang-kadang orang yang diajak komunikasi itu suka belum tentu nyambung, bahkan dia menjelekkan kita. Kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut. Jangan kita merasa hanya mau ketemu dengan orang yang punya komunikasi bagus dan hanya bilang yang baik-baik aja sama kita. Jangan. Kalau gue malah suka sama orang yang kayak kritik gue aja, nggak ada masalah. Kita duduk, lu bilang gue jelek begini begitu dan lain-lain, iya nggak apa-apa. Habis itu gue tanya, nah kira-kira apa yang bisa diselesaikan kita bareng-bareng? Ya, gitu. contoh, gue pernah ada pada saat gue pileg, ya, gue tuliskan kata-kata gue, izinkan aku mendapatkan hatimu. Jadi tagline gue itu, izinkan aku mendapatkan hatimu. Ditanya lah, disindir sama salah satu influencer, bilang, ini caleg bikinnya cuma izinkan aku mendapatkan hatimu. Apa sih, nggak jelas banget. Kenapa nggak ada bilang kalau gue jadi gue gratisin parkir atau gratisin apa gitu-gitu kan, dibilang gitu. Bikin kayak gitu, jangan izinkan aku mendapatkan hatimu. Emang mau nyalek mau cari bini gitu. Terus gue senang dikuin. Gue nggak marah, gue bilang WhatsApp, brother, yuk kita duduk ngobrol bareng gitu. Nah, gue pengen tahu dong dari sudut pandang dia, karena setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Betul bang. Makanya jadi kita nggak boleh alergi ya dengan kritikan, nggak boleh alergi dengan tuduhan-tuduhan dari orang. Tapi kalau kita duduk bersama, nanti perspektifnya akan beda dan akan bikin gelucut yang baik. Pada saat gue duduk bareng, gue tanya sama dia, brother, gue setuju sama lo. Ya, kita harus memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat, menggratiskan sesuatu yang memang perlu digratiskan. Bukan berarti semua digratiskan nggak boleh, karena apa? Masyarakat harus bisa bekerja. Betul. Kalau nggak nanti males, tinggal nerima aja. Keberdayaannya masyarakatnya nanti penyerapan tenaga kerjanya nggak ada. Makanya, nah sekarang kenapa tagline gue izinkan aku mendapatkan hatimu? Sekarang gue tanya sama brother, brother, kalau ada orang minta, ya, gue boleh nggak bagi minum? Brother jualan nih, dagang minum, ya kan? Terus gue minta minumnya gratis, brother ngasih nggak? Ngasih. Misalkan, kenapa brother mau ngasih? Siapa tahu orang itu membutuhkan. Ya,
Kenapa kok bisa bilang orang itu membutuhkan, bisa punya kepikiran itu? Kenapa kok bisa sampai mau ngasih? Apa yang menggerakkan mau ngasih? Itu tergerak dari hati kecil sih. Itu jawabannya. Izinkan aku mendapatkan hatimu. Hati kecil. Karena dengan hati kita akan melakukan hal yang terbaik. Dengan hati kita akan melakukan sesuatu yang paling baik. Kita tidak akan mengecewakan orang. Kita tidak akan menzolimi orang. Karena hanya orang lah yang punya hati. Dia akan berperilaku baik untuk umat dan masyarakatnya. Karena kalau manusia yang tidak baik, dia pasti hatinya dengki. Hatinya rusak. Hatinya pokoknya orang nggak ada yang benar. Dia doang yang benar. Ya kan? Berarti Maha benar manusia. Pintu dari segala pintu adalah hati. Maka izinkan aku mendapatkan hatimu. Kalau aku mau mendapatkan hatimu, apa? Aku akan berkorban. Yang terbaik untuk kamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kamu. Kalau aku mau menggratiskan sesuatu, akan aku gratiskan. Kalau emang itu yang terbaik untuk kamu, maka kunci adalah hati. Oh, baru dia kaget. Bener, Bang. Ternyata gue salah menilai lo, Bang. Iya, pesannya kan izinkan aku untuk mendapatkan hatimu. Itu jadi pesan kan untuk masyarakat. Kalau aku mau mendapatkan hati masyarakat, aku harus berjuang dari hati. Aku harus melakukan hati dengan ikhlas. Apa yang aku lakukan dengan ikhlas? Aku tidak ambil gaji. Aku tidak ambil haknya aku yang mestinya aku dapat, tapi aku kasih ke kamu. Kenapa aku mau kasih? Karena aku ingin mendapatkan hatinya kamu. Ya kan? Untuk menjadikan kota ini kota yang baik, kota yang indah, kota yang maju, masyarakat yang sejahtera. Maka itulah yang saya bikin. Nah, disitulah yang tadinya orang berpikir apa namanya negatif, jadinya positif. Kalau kita mau komunikasi, nah barulah saya akhirnya sekarang kan terjun di pilkada pilwakot. Tadi yang Mas tanyakan, Bang Novel, visi misinya apa sih? Kan gitu. Apa sih yang ada dilakukan untuk Kota Bekasi? Kalau saya itu selalu membuat sesuatu ya, itu mulai dari kata. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu mulai dari kata yang baik. Coba kita mau melakukan keluar dari rumah aja, Bismillah ya Allah berikan aku rezeki yang baik. Maka kita memulai dengan kata yang baik dong. Betul. Begitu juga visi misi, tagline. Jangan cuman bikin asal tagline doang, ya kan? Harus punya maknanya harus berarti. Harus punya makna, harus punya isi. Makanya yang aku bikinkan pertama untuk tagline-nya adalah Bang Novel Solusi Kota Bekasi. Bekasi lebih baik, Bekasi maju. Terus apa visi misinya? Rumah utamanya adalah Safe City. Safe City. Kenapa Kota Safe City? Kota yang aman dong Kota berarti. yang aman. Sekarang saya tanya, sebuah kota yang aman, perekonomiannya akan kuat nggak? Pasti kuat, Bang, karena perekonomian itu berdampak dari situasi dan kondisi di wilayah tersebut. Nah, kalau kotanya nggak aman, ekonominya rusak nggak? Ya, pasti investor nggak akan mau masuk. Kalau kotanya nggak aman, pendidikannya rusak nggak? Pasti, Bang, karena terganggu dengan lingkungan-lingkungan yang hari ini mungkin jadi diambang-ambang kekeliruan gitu-gitu kan pasti. Kalau kotanya nggak aman, kesehatan ada nggak? Nggak akan terpikirkan untuk ke sana. Berarti harus punya rumah besarnya dulu. Pertama aku bikin Safe City, orang pada bilang, Bang, kenapa sih pakai ininya Safe City kota aman gitu kan? Saya bilang, sebuah kota yang aman itu akan mensejahterakan segalanya. Kalau kita punya kota yang aman, Safe City, otomatis ekonomi kita akan maju. Ya, baru makanya begitu Safe City, Bang Novel baru punya turunannya apa? Yaitu pendidikan. Ya kan? Baru kesehatan. Yang ketiga adalah pekerjaan. Kalau kita Safe City, kota yang aman, jauh dari kejahatan, jauh kesembronoan dalam segala hal, ya. Aman ini bukan cuma aman dalam kejahatan, aman dari segala hal, ya. Aman dari kemiskinan, ya kan? Aman dari orang susah tadi pangan, ya. Terus juga aman dari pendidikan, ya. Dalam arti kata aman dari pendidikan, orang mudah mendapat akses dunia pendidikan. Nah, itu yang hari ini jadi permasalahan bersama. Itu, makanya saya bilang, jadi yang harus kita lakukan itu dulu.
besarnya dulu. Habis besarnya, baru yang tadi saya kembali lagi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Nanti pendidikannya ada turunannya lagi nih. Nah, saya fokus terhadap pendidikan. Pendidikan apa yang saya akan lakukan? Saya, fokus utama saya adalah akan menggratiskan dunia pendidikan yang ada di Kota Bekasi. Dan saya, ya, akan, kalau saya melakukan program ini, sistem zonasi itu secara tidak langsung tidak akan berlaku di kota saya. Kenapa tuh Bang? Saya buatnya begini. Aksesnya untuk, jadi pada akhirnya semua terbagi rata. Contoh, kalau sistem zonasi itu kan dibagi, ya, di clustering. Lokal. Di clustering. Iya. Ya, sehingga kemarin kan niat saya untuk bisa membubarkan sistem zonasi. Tapi itu kan saya harus ada di parlemen. Iya. Nah, tapi bagaimana di lingkup kalau saya jadi wali kota, ya kan? Nah, berarti saya harus punya solusi. Solusi saya yaitu menggratiskan dunia pendidikan. Orang bilang, kan pendidikan udah gratis kalau negeri. Kalau negeri, saya bilang, tapi pakai sistem zonasi. Kalau untuk saya menghilangkan sistem zonasi, saya akan menggratiskan dari semua sekolahan swasta dan negeri. Swasta yang terdaftar di kami, di pemerintahan. Ya, jadi dia harus masuk dulu ke dalam pemerintahan kota, kita assessment dulu sebagai mitra, ya. Nanti masyarakat yang mau sekolah kalau di negeri nggak diterima, silakan masuk di sini gratis juga sama. Iya. Jadi silakan, nggak perlu cari negeri di sana, yang dekat rumah aja. Kalau dekat rumah ada sekolahan dan dia terdaftar di pemerintahan kita, walaupun itu swasta, silakan masuk. Sekarang sekolah di situ gratis, disubsidi oleh pemerintah kota. Pemerintah kota akan kasih subsidi untuk sekolah secara gratis. Terus saya dibilang, gimana? Anggarannya dari mana? Siapa yang biayain sekolah gratisnya? Saya bilang, kalau saya menggratiskan sekolah tersebut, tapi semua tuh ada, orang kan ada punishment and reward. Kalau lo mau sekolah gratis, lo harus lulus. Oh iya. Kalau lo sekolahnya nggak lulus, bayar sendiri. Itu fair jadinya ya. Fair dong. Fair jadinya ya. Jadi saya nggak bakar duit anggaran. Iya. Iya Nggak dong. sia-sia. Nggak sia-sia. Pemerintah untuk ngeluarin Pemerintah anggaran. ngeluarin anggaran. Jadi Jadi kalau yang nggak lulus, bayar untuk tahun berikutnya. Ya. Kalau yang lulus, pemerintah bayarin, bantu lagi, kan begitu. Nah, itu yang saya lakukan. Terus anggarannya dari mana? Saya bilang, anggarannya nggak semua harus dari APBD. Ya, kita nih, jadi pemerintah, kepala daerah itu, kita nggak boleh hanya pinter mengelola APBD, tapi kita pinter bagaimana bisa mendatangkan uang. Iya. Ya, Itu yang sulit. Itu yang harus dipikirkan oleh seorang pemimpin. Kalau hanya mengelola, cukup jadi accounting aja atau finance. Wah, betul Bang. Ya enggak? Betul Bang. Cuma ngelola. Selesai di situ. Selesai di situ. Yang namanya pemimpin di root, dia akan berpikir mendatangkan sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya. Untuk membesarkan. Saya sudah terbiasa dengan memimpin sebuah perusahaan. Membuat sesuatu yang tidak ada Menjadi ada. Kan begitu? Iya. Nah, begitu juga di lingkup pemerintahan. Karena saya udah punya pengalaman 18 tahun di dalam dunia politik. Dan cukup banyak saya sudah melakukan kontribusi di Kota Bekasi. Mulai pada saat terjadinya COVID, pemerintah Kota Bekasi kekurangan anggaran untuk bangun dapur umum. Saya berikan bantuan secara resmi. Pada saat itu, saya serahkan di tempat-tempat dapur umum untuk mengurangi kesusahan pangan. Beban masyarakat Di Kota Bekasi. Terus juga banyak sekali komunikasi antara kota dengan pemerintah pusat. Dalam hal-hal, kita bantu. Karena apa? Kadang-kadang pemerintah daerah ini, komunikasi ke pusat itu sulit. Kenapa? Karena nggak punya akses. Itu akses lagi-lagi. Nah, akses itu saya punya. Saya pertemukan untuk apa? Untuk mempermudah. Mempermudah membangun sebuah kota. Membangun sebuah kota yang aman dan bersih. Bersih dari korupsi. Ya. Bersih dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Maka perlu komunikasi. Perlu duduk bareng. Hal positif. Makanya saya bilang,
kalau saya jadi wali kota, ya nggak ada lagi nanti kepala dinas atau RT RW atau juga lurah camat, ya, yang mau naik jabatan, para lurah, para camat, ya, para kepala dinas, itu istilah kasar setoran, nggak ada lagi, nggak boleh. Di Kota Bekasi kalau saya mimpin nggak boleh. Terus gimana? Semua dilihat dari KPI. Iya, standar, ada standarnya. Ada standarnya. Ada standarnya. Kenapa dia harus pindah ke jabatan ini? Ya, contoh, kadang-kadang PNS itu selalu di rolling dari dinas pariwisata di rolling ke dinas perdagangan. Kan belum tentu dia ngerti dari orang pariwisata ke perdagangan atau dari perdagangan ke pertanian. Ya kan? Ada pariwisata ke pertanian. Kan dia belum tentu ngerti nih. Nah, ini mereka kita lihat dari KPI-nya. Ya, dia ini bisa kuatnya di mana sih? Kenapa dia harus pindah naik jabatan? Harus di rolling di sini kenapa? Berarti kalau dia mau pindah ke wilayah ini, dia harus dididik dulu. Ada pendidikannya dulu. Ngerti dulu. Ya. Pariwisata Kota Bekasi apa sih? Sehingga pada saat didudukin jangan nanti keluar dari rel. Dia bikin programnya keluar. Yang tadinya kita mau tujuannya udah mau nyampe, nggak nyampe gara-gara setiap kepala dinas bikin kebijakan beda-beda. Nah ini kan nggak boleh. Ini harus satu. Terintegrasi. Dan pada saat setiap dia mau masuk ke dalam satu jabatan, dia harus dilatih lagi. Jadi kita menjadikan kota yang bersih, bersih dari korupsi, bersih dari birokrasi yang sulit, ya kan? Nah, makanya awal itu adalah pendidikan. Tadi kan berbicara dinas kan harus dididik juga. Masyarakat harus dididik. Pendidikan pertama kan dari bawah nih, dari sekolah tadi. Iya. Saya tanya, Mas pakai aplikasi yang suka pesen makanan kan? Ya kan? Pakai aplikasi yang namanya anak bangsa punya kan? Ya, contoh Gojek pertama kali dia launching menggratiskan nggak? Ya. Mas pesan apa gratis kan? Pakai boleh kan? Digratiskan sama Gojek. Berarti dia burn money kan? Iya. Sekarang Mas udah kebutuhan nggak sama Gojek? Punya kebutuhan. Kan? Apapun pakai kan? Iya. Benar kan? Sekarang dikenain biaya nggak? Dikenain. Kok Mas mau bayar? Karena kebutuhan. Butuh. Begitu juga dunia pendidikan, Mas. Tadi saya bilang, kalau pendidikan tadi saya gratiskan di awal, yang tadinya mereka pengangguran, ya, nggak punya knowledge untuk bekerja karena nggak punya pendidikan, mereka saya masukkan ke dunia pendidikan, mereka punya knowledge, punya pengetahuan. Setelah itu mereka masuk dunia kerja, maka gantian sekarang kamu bayar pajak. Pajaknya untuk apa? Untuk membayar adik-adik kamu tadi yang sekolah gratis. Terus apa lagi? Saya tidak perlu lagi membangun anggaran saya membangun sekolah negeri. Kenapa? Karena saya cukup berkolaborasi dengan swasta. Saya tidak membunuh para pelaku usaha dunia pendidikan swasta. Silakan dia bangun sekolah. Kita nggak perlu membangun sekolah. Kenapa? Kalau kita bangun sekolah, otomatis anggaran bengkak lagi. Bukan anggaran bengkak. Dan anggaran pembangunan itu rentan sekali dikorupsi. Iya. Korupsi dalam pembangunan. Iya. Tapi kalau swasta yang bangun, silakan. Nanti saya tinggal isi anak-anak itu belajar. Per anak belajar yang lulus saya bayar. Otomatis apa? Kos saya akan lebih rendah. Iya. Saya nggak perlu investasi besar di awal. Rawan korupsi ya kalau untuk pembangunan itu ya Bang ya. Yang tadinya 100 miliar untuk saya bangun satu sekolah, 100 miliar saya bisa menyekolahkan ribuan anak. Oh iya. Karena dia bisa sekolah di manapun ada. Nggak terpaku sama zonasi. Betul. Tinggal pilih sekolahnya mana, pemerintah yang subsidi. Iya. Otomatis apa? Secara cepat saya mengangkat. Yang tadinya pendidikan rendah di kota saya akan meningkat. Terus kalau pendidikannya udah benar, otomatis kotanya akan aman. Kenapa? Orang yang berpendidikan dia tahu berperilaku baik untuk kotanya. Dia tidak akan menjadikan kotanya tidak aman, tidak akan. Karena apa? Dia orang pinter, orang belajar, orang berpendidikan, wawasan, kan begitu. Nah, baru kita berbicara kesehatan. Orang yang berpendidikan otomatis dia bisa menjaga kesehatannya. Karena dia tahu apa yang dikonsumsi. Kan begitu? Iya. Maka anggaran kesehatan juga bisa tidak terlalu banyak terbuang. Kenapa? Karena orang dia tahu mana yang kotor tidak boleh dimakan, mana yang bisa jadi penyakit, mana yang tidak. Kan itu. Maka ini bisa saving. Anggaran dinas sosial juga begitu. Kan akhirnya apa? Bisa terfokus kepada pendidikan. Ya. Berarti fondasi awalnya dari pendidikan dulu nih, Abang.
Dananya bisa dari mana? Bisa dari dana CSR, bisa bantuan dana CSR untuk Iya, dari pendidikan. perusahaan-perusahaan ya. Dana dari Basnas kita bisa alihkan juga bantu tadi untuk jadi nggak perlu dari APBD semua. Belum lagi dana hibah dari luar negeri, dari daerah-daerah yang menjajah kota, menjajah Indonesia, ya. Mulai dari Belanda, Jepang kita ajak mereka untuk membangun Negara Indonesia kita. dengan di dunia pendidikan. Kita minta dana hibah dari mereka untuk fokus dalam kota kita membangun. Dan itu ada. Cuman sementara ini belum ada kepala daerah yang ke sana memfokuskan untuk itu. Karena anggaran dari mereka itu ada. Gitu. Nah, ini harus dilakukan. Sehingga tidak perlu jadi beban APBD. Jadi, keroyokan. APBD-nya ada sedikit, terus ditambah tadi dari swasta, CSR, ya kan? Macam-macam. Akhirnya apa? Dunia pendidikan bisa gratis semuanya. Baru dunia kesehatan. Dunia kesehatan juga harus gratis. Kenapa? Kalau dunia kesehatan tidak gratis, di sini akan menjadi ladang oknum-oknum yang memainkan tadi mencari dunia bisnis, ya, dalam arti kata bisnis orang harus bisnis. Bisnis saya mendukung pembisnis karena saya pengusaha. Tapi saya tidak mendukung praktik bisnis yang tidak baik, yang menyusahkan orang. Ya. Dalam arti kata memonopoli, ya. Gitu. Karena kebutuhan banyak, kebutuhan ini akhirnya jadi mahal, orang bayar. Nah, itu yang harus kita bikin. Nah, terus supaya apa? Supaya gratis. Jadi kalau semua dibuat digratiskan, kan sekarang udah ada BPJS. BPJS sudah nggak pakai berkelas lagi. Nah, nanti masyarakat yang sulit untuk membayar BPJS-nya, ya. Pemerintah kota akan membantu membayarin sehingga gratis semuanya untuk orang-orang yang memang mempunyai pendapatan kurang mampu. Tapi yang sudah mampu pada saat tadi gajinya dipotong untuk bayar pajak, di situ kan ada terbagi untuk pendidikan, untuk kesehatan, gitu, dan untuk pekerjaan. Berarti yang penting itu saat pengelolaan ya, Bang. Pengelolaan. Jadi seorang pemimpin itu bukan hanya bisa jago dalam mengelola yang ada, tapi harus jago dalam bisa mengembangkan potensi yang ada, gitu ya. Tadi berbicara dari pendidikan, bicara kesehatan harus gratis, sehingga nggak ada lagi orang sakit diam di rumah takut untuk ke rumah sakit nggak punya duit. Boleh, dia mau datang aja ke rumah sakit, diobatin, dirapihin, obatnya gratis, semua gratis, sampai sehat. Sampai sehat. Kenapa? Karena kalau orang sehat dia bisa kerja. Kalau dia kerja, dia bayar pajak lagi ke daerah. Otomatis dia adalah aset kita, aset negara. Kayak perusahaan. Perusahaan asetnya apa sih? SDM. Begitu SDM-nya sakit, wah dibantu dulu. Ya kan? Makanya, begitu juga sebuah negara. Sebuah negara, rakyat itu adalah aset. Dia harus jaga. Kalau rakyatnya sakit, harus ditolong dulu, dibantu dulu, disehatkan dulu, disembuhkan dulu. Begitu sehat dan sembuh, maka dia bekerja lagi, membantu kotanya untuk membayar pajak daerahnya, mengembangkan kota dengan ide-idenya dia yang hebat, maka apa? Kotanya juga akan hebat. Maka pentingnya kita menjaga masyarakat kita. Jangan kita anggap, itu orang kita. Nggak boleh. Sebagai pemimpin itu harus bisa mengayomi semua elemen. Dan kita harus bisa kebijakan kita yang berdampak, bermanfaat untuk masyarakat. Begitu juga, makanya tadi kan solusi dunia pendidikan, solusi dunia kesehatan. Ya, kesehatan di bawahnya lagi ada transportasi. Kenapa? Kalau kita masih pakai transportasi yang mengeluarkan polusi, ya itu menjadi nggak baik untuk kotanya. Maka saya mendorong, ya kan, kendaraan-kendaraan listrik di Kota Bekasi, transportasi listrik, ya kan, naik transportasi listrik kita gratiskan, kita bantu, ya kan, seperti Jaklingko di Jakarta. Itu akan kita buat di Kota Bekasi. Ya, menjadikan kota yang ramah terhadap lingkungan. Dan juga kita tidak membunuh pengusaha-pengusaha sebelumnya. Ya, pengusaha transportasi, nanti kita akan terbunuh, nggak bisa makan, nggak bisa usaha lagi, gitu kan? Usahanya terbunuh, gitu kan? Karena gratisan. Enggak, karena pengusaha-pengusaha tersebut yang akan kita fasilitasin untuk apa? Investasi mobil listriknya, bus listriknya, nanti pemerintah akan bayar per kilometernya. Ya, pemerintah bayar dari mana? Nanti kita minta dia punya kerjasama sama BUMD. BUMD yang mempunyai hak pengelolaan terhadap media, terhadap badan kendaraan untuk
kerjasama iklan dan lain-lain kan begitu. Sehingga apa? Biayanya juga tidak membebani APBD lagi. Kan dari BUMD tersebut transportasi kita suruh dia mencari profit dari... untuk sumbangan ke APBD sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tadi gratis untuk transportasi, kesehatan, pendidikan. Ya kan? Kayak gitu-gitu. Jadi saya akan mengembangkan BUMD. Nah, ketiga itu adalah pekerjaan. Dengan pekerjaan saya akan mengembangkan semua BUMD di Kota Bekasi yang akan dikelola dengan profesional. BUMD semua akan dikelola oleh profesional dengan direksi yang profesional sehingga setiap BUMD mempunyai target untuk bisa menyumbangkan pemasukan kepada daerah dengan angka yang signifikan sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Nah, itu yang akan kita lakukan. Nah, terus apa lagi? Saya akan memberikan kebijakan yang merangsang untuk mengurangi pengangguran di Kota Bekasi sampai 0%. Apa caranya gimana? Caranya saya akan membuat kebijakan. Setiap pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dari wilayah Kota Bekasi atau domisili dan KTP Kota Bekasi, maka pengusaha tersebut akan saya kasih insentif pajak daerahnya pengurangan sekitar 3-5%. Sehingga apa? Kalau ada pengurangan 3-5% dengan mempekerjakan KTP domisili orang Kota Bekasi, otomatis yang diproteskan orang Kota Bekasi. Ya. Sehingga apa? Dampak kemacetan dari Kota Bekasi ke daerah lain nggak ada. Kenapa? Orang kerjanya ya tinggal di Bekasi, kerja di Bekasi. Kan begitu? Mengurangi kemacetan. Mengurangi polusi. Ya, nggak perlu lagi keliling-keliling polusi udara berkeliaran gara-gara mau cari kerja keluar wilayah atau sebaliknya lagi. Tapi dia cukup jalan kaki dekat dari rumahnya bisa cari kerjaan. Karena apa? Orang akan mencari orang yang terdekat. Nah, kalau orang yang memiliki KTP di luar Kota Bekasi, maka dinaikkan 3-5%. Juga sama. Ya. Subsidi silang. Jadi tetap. Dalam arti kata kalau dia mempekerjakan orang di luar Kota Bekasi, angkanya tetap. Iya. Kan gitu. Iya. Tapi kalau Kota Bekasi ya kurang 3-5%. Kan begitu. Ya, jadi itu solusi untuk bisa menyerap industri di Kota Bekasi. Terus juga saya akan mempermudah kepada investor-investor yang mau masuk di Kota Bekasi untuk yang padat karya. Ya, sehingga bisa mengurangi para pengangguran. Saya akan ajak Kota Bekasi itu kan kota jasa, perdagangan dan pariwisata. Nah, pariwisatanya ini harus kita buat apa aja? Harus kita kembangkan sport tourism. Makanya dengan Abang udah mulai ini. Aku sempat lihat kayak bikin pertandingan di balai kota. Benar ya. Sekali. Nah, saya punya program ya namanya Baku Kasih. Baku Kasih itu adalah program sport tourism saya. Ya, yang akan kalau saya menjadi wali kota dan itu akan terus ada. Jadi Baku Kasih itu singkatan dari Baku Hantam Anak Bekasi. Jadi anak Bekasi nggak boleh lagi mereka tawuran di jalanan. Ya, kalau tawuran di jalanan mereka akan ditindak tegas dan istilah kasar mereka akan menjadi punishment di dunia lingkungan sekolah bahwa dia orang yang tidak mempunyai nyali karena beraninya di jalanan dan rame-rame. Kalau memang beraninya rame-rame ya naik di atas panggung dan kalau fight di atas panggung dan bisa didorong jadi atlet. Dia bertanding di situ, ribut di situ, mau 3 lawan 3, 1 lawan 3, 3 lawan 4. Itu bisa. Kira satu-satu doang. Nah, Baku Hantam yang kita buat kemarin di BSD begitu. Nah, ini yang kita akan lakukan, tapi itu memiliki standarisasi aturan yang ada. Ya, jadi aturan-aturannya kita ngikutin koridornya, ada koridor hukumnya. Jadi nggak ilegal, itu legal. Itu kan, nah, itu menjadi apa? Sport tourism. Orang akan datang ke Bekasi untuk melihat. Ya kan, orang kalau datang, seru. Contoh orang datang ke Thailand dulu. Karena apa sih? Muay Thai. Orang pengen lihat pertandingan Muay Thai dan lain-lain. Akhirnya apa? Sekarang ke kuliner. Sekarang ke kulinernya dan lain-lain. Nah, begitu juga Kota Bekasi harus dibikin. Pertandingan silat sama silat. Silat nanti diadu dengan karate. Silat diadu dengan boxing. Itu kita bikin. Sehingga orang mau datang ke sana, mau lihat pertandingan yang positif. Nanti yang mereka hebat-hebat bisa dikirim ke luar negeri menjadi atlet. Dipromosikan. Sehingga apa? Kota kita aman, nggak ada lagi yang tawuran. Mereka akan mau kontribusi dan masuk ke dalam arena. Itu yang saya buat. Nah, terus itu saya bikin namanya Sunday Fight, yaitu Baku Kasih. Saya bikin Saturday Race. Setiap malam minggu nggak ada lagi nanti balapan liar. Tapi saya akan ini juga bikin, pengen aku bahas tadi.
Jadi saya akan bikin Saturday Race itu untuk anak-anak Kota Bekasi yang suka balapan liar. Saya akan kasih tempat yang kalian suka di mana pilih. Itu saya akan legalkan untuk racing jalanan, tapi yang safety. Ya. Jadi semua itu under safety. Jadi kita akan kerjasama dengan IMI, ya, membuat bahwa racing jalanan street race-nya ini yang memang sesuai standarnya, standarnya. Nanti di sekelilingnya kita akan kerjasama dengan UMKM otomotif. Jadi pada saat ada yang racing, kulineran UMKM-nya hidup. Begitu kita tadi kayak Baku Kasih. Pada saat orang bertanding, sekelilingnya ada jualan makanan, jualan baju dan lain-lain, merchandising akan hidup. Akhirnya sport tourism. Keren banget. Itu udah saya siapkan semuanya. Jadi saya siapkan mulai dari pemerintahannya, ya kan, dari pendidikan kesehatan sampai dengan hobi, sampai dengan voice, sampai dengan semuanya, sampai dengan apa yang menjadi unek-uneknya anak-anak muda. Nah, dengan seperti itu saya mau nanya lagi nih. Brother kan anak muda. Iya. Apa yang tadi saya ceritakan semua ada yang kurang nggak sih untuk saya? Nah, sama satu lagi, saya akan membentuk creative hub setiap wilayah. Ini. Creative hub Kota Bekasi. Jadi setiap wilayah tuh ada macam-macam. Ada yang untuk gamers, ada yang untuk usaha, macam-macam. Jadi setiap kecamatan tuh beda-beda kreatif hub yang kita siapkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan anak-anak muda. Itu kalau pendapatku terkait apa ide gagasan Abang tuh dipikirkan dari hulu ke hilir ya. Benar sekali. Dan kalau berbicara ini udah dipersiapkan secara matang, tinggal eksekusinya aja nih Bang. Benar sekali. Sangat matang. Dan sekarang nggak perlu saya jadi wali kota pun saya udah bikin acara. Ya. Acara Baku Kasih, Baku Hantam anak Bekasi. Udah saya konsepin. Pakai anggaran bersama. Ada sponsor. Ya kan? Kolaborasi. Makanya menjadi kepala daerah itu nggak perlu semua hanya dari kantong daerah. Tapi ajaklah kolaborasi. Kalau dengan kolaborasi kita bisa saving anggaran. Iya betul. Ya, anggaran bisa dipakai untuk yang lebih baik, untuk infrastruktur, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang memang mungkin tidak bisa jadi kolaborasi. Dan akhirnya apa? Saya akan mendukung semua pelaku usaha di Kota Bekasi. Saya akan mempermudah untuk orang bisa berwirausaha di Kota Bekasi. Saya akan mempermudah untuk para UMKM, mereka bisa berwirausaha di Kota Bekasi. Dan kita akan support sampai dengan bagaimana permodalan dan lain-lain. Itu akan kita lakukan. Bang, gue punya pertanyaan yang nih kita agak keluar sedikit dari tema ya. Kan Abang tuh inian ya dari Partai Golkar. Bener. Nah kemarin tuh gue sempet ngeliat kan ada siapa aja sih ini tokoh-tokohnya gitu. Di internal partai aja ada 3 nama termasuk nama Abang. Itu gimana tanggapan Abang? Nah menurut brother ya, visi misi atau penjelasannya yang paling cocok untuk jadi yang siapa ya coba menurut brother nih? Brother kan anak muda nih. Saya tanya nih. Orang boleh punya niat. Iya. Ya. Saya niatnya membangun. Komitmen saya kalau jadi wali kota kan tadi saya bilang, nggak ambil gaji dan tidak ambil upah pungut. Betul. Yang lain tadi berani nggak? Kalau dia yang lain Abang paling berani sih ya untuk hal udah. itu. Kalau saya berani berarti niat saya memang membangun kota, bukan mau merampok kota. Dalam arti kata mau tidak mau menjadi oknum berapa, bukan berarti orang yang digaji merampok, enggak, gitu kan? Enggak. Tapi niat awal saya aja, saya benar-benar pengen borderin di diri saya bahwa saya tidak mau digaji, saya tidak mau ambil upah pungut, tapi saya mendahulukan kepentingan masyarakat. Ya, betul. Saya pengen mendahulukan kepentingan masyarakat. Gitu. Mantap. Ya, bukan berarti orang yang digaji sama itu enggak. Semua punya, kan setiap orang punya masing-masing kebutuhannya. Tapi itulah saya. Ya, saya merasa bahwa saya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Nah, jadi tinggal masyarakat, partai menilai apakah partai mau menugaskan orang yang seperti apa. Orang yang benar mau mendapatkan citra yang baik nanti untuk nama partai dan kota yang terbangun. Kenapa? Kalau kotanya terbangun baik, rapi, dan ternyata siapa sih kadernya? Oh partai ini. Partainya kan akan berdampak baik. Iya. Tapi kalau ternyata ditaruh orang yang salah, pada saat orang itu melakukan hal yang tidak baik, maka akan berdampak juga terhadap partai itu. Berdampak juga. Nah sekarang berada sebagai anak muda, ya kan udah pasti banyak nih ngobrol sama politisi. Ada nggak sih politisi seperti saya mempunyai gagasan, terobosan yang punya dari hulu dan hilir dan bukan asal ngomong, tapi sudah punya bukti. Iya. Mohon maaf, dari gaji saya aja, saya akan bikin program KPI itu bukan cuman dinas ya, masyarakat.
masyarakat yang punya kegiatan bagus untuk membantu masyarakat lainnya dan dia menjadi tokoh sosial, maka dia akan saya berangkatkan umroh gratis. Jadi saya akan punya event umroh gratis atau ibadah gratis yang non muslim dan muslim setiap bulannya untuk keluar negeri untuk dia beribadah. Kita yang bayarin ya kalau dia mendapat efek sosial yang baik. Jadi reward dari orang baik, banyak nolong orang, bantu orang, maka pemerintah akan kasih reward. Oh. Nah itu mendukung Safe City tadi. Maka tadi dari uang upah pungut saya yang saya nggak ambil, saya bikin program itu. Ya. Dan itu saya udah pernah lakukan 2020 kemarin. Ya, saya bukan mau ria, bukan mau sombong, bukan. Ya. Saya kemarin waktu itu ngajak teman-teman. Jadi saya ajak ngobrol teman-teman tunanetra. Saya tanya apa sih keinginannya. Ya, sampai sekarang saya punya binaan disabilitas sampai hari ini. Ya, saya punya binaan. Karena kalau kita mau membangun kota itu harus benar dari hati, nggak usah tunggu jadi pejabat. Karena apa yang saya lakukan, ya saya udah memulai. Saya nggak perlu jadi pejabat. Pada saat kemarin terkendala COVID, ya saya bantu untuk dapur umum. Saya bantu 120 juta dari kantong saya. Saya kasihkan. Terus saya bina juga para disabilitas. Ya. Terus saya juga bantu atlet. Ada atlet, saya bikin Novel Promotion Indonesia untuk membawahi para atlet. Kemarin atlet Muay Thai yang mereka tanding, alhamdulillah dari Bekasi dapat emas. Ya, saya kirim 5 emas, 1 perak. Jadi saya dukung tuh. Jadi nggak perlu saya jadi wali kota, saya udah banyak berbuat dan udah membuktikan. Bukan cuma keinginan jadi wali kota, tapi udah berbukti. Nah terus si tunanetra tadi keinginan apa? Pengen umroh. Alhamdulillah 2020 kemarin saya dengan program saya memberangkatkan 35 tunanetra umroh gratis dan 15 pendamping. 50 orang saya berangkatkan gratis untuk umroh. Ya, kenapa? Karena mereka para tunanetra yang bukan minta-minta, tapi dia dengan kekurangannya tiap hari dagang kerupuk, ada yang jadi tukang pijit. Dia tidak males dengan keterbatasannya. Maka itu jadi reward dari saya untuk menghargai mereka. Mereka yang mempunyai keterbatasan, mereka tidak minta-minta. Mereka usaha. Masa kita, orang yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kelengkapan dan mempunyai rizik, kenapa enggak mau membantu orang seperti itu untuk bisa menggapai cita-citanya umroh. Maka alhamdulillah. Dan ini program saya akan berlanjut pada saat saya jadi wali kota, maka saya akan terus lanjut program ini. Wah, keren banget, Bang. Asli. Gua terinspirasi banget sih dari gagasan Abang ya, karena gue sebagai anak muda tuh pada akhirnya harus menyiapkan serigid mungkin kayak yang Abang persiapkan, kayak dari muda udah mulai berusaha, terus pada akhirnya bikin perusahaan sendiri, kayak gitu-gitu. Karena momentumnya gue percaya banget sih Bang, untuk urusan politik tuh kan terkait kebutuhan pokok ya. Yang harus dipenuhi lebih dahulu, pada akhirnya nanti ujungnya itu kos politik kita di Indonesia ini akan turun. Akan turun, bener. Seperti tadi bilang kan, Gojek yang tadinya bakar duit, sekarang kan dapat duit, kan gitu. Kalau kita berbuat, pasti kita bakal dapat hal baik, bukan dengan uang, tapi dengan doa, dengan tolongan orang, dari tolongan Allah, dan macam-macam. Itu makanya berbuatlah kebaikan. Makanya dari apa yang tadi saya sampaikan, kalau brother sebagai anak muda nih melihat kandidat-kandidat dari internal gitu kan, pasti kan tahu, nah siapa yang cocok kan begitu. Kan brother kan bisa menilai. Ya, itu kalau sepandangan gue ya gagasan Abang yang cukup memfasilitasi segala elemen. Ya, amin, alhamdulillah, insya Allah. Semoga partai pada akhirnya merekomendasikan Abang ya. Amin, alhamdulillah. Nah, kalau menurut Abang nih Bang, makna anak muda tuh apa menurut Abang? Anak muda itu adalah berani. Berani. Ya, berani bukan asal berani. Tapi anak muda itu harus berani jujur. Berani komitmen dan berani tangguh. Ya. Anak muda yang berani jujur, dia memiliki integritas. Dia tidak bisa dibeli. Iya betul. Dia akan melakukan satu hal dengan hal yang baik untuk keselamatan umat, ya. Semua orang, masyarakat, ya.
Karena dia harus jujur, harus bersih. Mm-mm. Dia nggak bisa cawe-cawe, nggak bisa bohong-bohong. Iya. Ya. Terus komitmen. Komit. Apa yang dia ucap, apa yang dia janji, apa yang dia lakukan, semua berbanding sama. Selaras. Selaras. Itulah anak muda. Iya. Anak muda itu nggak suka mencela-mencele. Iya. A, B, B. A, B, B. Eh. Ya. Dan yang ketiga, anak muda itu tangguh. Dia tidak gampang dijatuhkan. Mm-mm. Jadi kalau brother, anak muda harus punya 3 kriteria ini. Karena anak muda itu harus tangguh. Nggak boleh gampang dipotong sedikit langsung anjlok. Atau Oke. anak muda, udahlah santai ini pegang buat lo, udah itu kita cincai lah. Itu bukan anak muda. Anak muda nggak ada. Anak muda itu spiritnya, dia mempunyai spirit perjuangan. Ya kan? Karena apa? Anak muda itu lokomotif perjuangan. Lokomotif. Perjuangan. Ya kan? Dalam memperjuangkan kemerdekaan adalah anak muda semuanya. Maka kita harus benar-benar menjadi anak muda yang benar-benar muda. Mantap. Abang. Bang, terus kan dari visi Abang tadi tuh ya, udah banyak kan terkait pendidikan, terus kesehatan, terus sosial, terus ketenaga kerjaan juga. Pada akhirnya Sama satu lagi saya lupa. Saya juga bikin ya, ini LBH. Oh LBH iya. JNN. Iya. Lembaga Bantuan Hukum Jaringan Novel Nusantara. Itu Tadi saya bikin LBH JNN. di depan. Iya, jadi teman-teman LBH itu anak-anak muda. Saya memfasilitasi anak-anak muda nih, banyak kan lulusan kuliah hukum. Mereka nggak ngerti, mau cari kerja susah, mau cari magang susah. Maka saya bikinkan LBH itu untuk anak-anak muda bisa magang di situ. Mereka bisa melakukan, mengasah. Mereka punya pengetahuan tentang hukum di masyarakat untuk pro bono membantu masyarakat. Khususnya di Kota Bekasi. Saya bantu semua masyarakat Kota Bekasi yang punya masalah secara gratis. Nah Sini itu ke bukti. Ini aja, ke Itu, LBH-nya. Jadi nggak perlu nunggu jadi wali kota. Kita udah berbuat gitu. Saya udah berbuat terus. Iya. Tadi tuh di-spill juga sama Iya. tim Abang yang dari LBH kan datang Iya. ya duluan. Itu Abang tuh seneng banget kayak nih ada masyarakat punya masalah terhadap hukum, tolong didampingi, Iya. tolong dampingi itu notis gitu-gitu Iya. loh. Jadi kayak wah ini emang niatnya untuk bantu orang banyak gitu loh. Kita ya bantu aja. Karena apa? Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka Allah akan berbuat baik kepada kita. Jangan pernah kita berharap perbuatan baik itu datang dari orang, tapi kita berharap kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Mantap Abang. Ya. Terakhir Bang, pesan untuk generasi muda, Gen Z dan milenial. Pesan, Iya pesan. anak dari muda ya harus jaga integritas. Abang. Jaga integritas. Anak muda harus tangguh. Ya. Tadi yang saya bilang lagi, anak muda harus berani. Ya, berani bukan yang berani kebablasan, bukan berani kurang ajar, ya kan? Karena kebanyakan anak muda sekarang rata-rata pingin berani tapi salah jalan beraninya. Iya. Tapi anak muda harus berani, memiliki integritas, komitmen, tangguh bagian dari keberanian. Jadi itu pesan saya, anak muda tidak boleh pantang menyerah dari hal prinsip dalam kehidupan, membangun bangsa yang lebih baik, memajukan bangsa yang lebih baik, ya, untuk kepentingan kebersamaan. Mantap Abang. Keren. Thank you Bang. Terima kasih. Ya dengan insight-insightnya gue harap ini bisa menjadi pembelajaran gue pribadi sebagai host. Terus umumnya untuk masyarakat pada umumnya, terutama untuk yang generasi gue ya, gue kan kelahiran 2000 gue. Wah, cakep. Jadi Gen Z kita suka banget ada gua. anak muda, ini kan yang Gen Z ini. Gen Z banget gue. Jadi kan emang stereotip Gen Z itu kan lemah, terus nggak bisa berkomitmen gitu-gitu ya. Pada akhirnya yang membuat gue memulai hal baru, ya udahlah gue mau kolaborasi gitu kan dengan Muda Bersuara. Alhamdulillahnya difasilitasin. Terus ngobrol-ngobrol dengan tokoh-tokoh yang alhamdulillah menginspirasi juga sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa sama komunitas gua, yaitu inspiratif, kolaboratif, sama inovatif. Jadi ya kalau gua ngeliat ide Abang ya, itu tiga-tiganya ada semua Bang. Alhamdulillah. Tiga-tiganya ada semua Bang. Jadi semoga gagasan itu dan yang udah mulai dilaksanakan juga toh. Amin. Beberapa waktu ke belakang
itu semoga bisa terlaksana dan bisa mengangkat peran-peran untuk anak muda pada akhirnya. Amin. Itu gue senang banget dengan ide yang ruang bebas untuk berdialek. Bersuara, dialek, mau ngapain ekspresi. Anak muda tuh keluarin lah ekspresinya. Tapi tempatnya di situ nggak boleh tempat lain. Kita siapin. Itu keren banget menurut gue. Jadi kalau gue kan sempet ya berada di jalan untuk demonstrasi bla bla bla. Pada akhirnya kayaknya hal itu hari ini udah mulai gak relevan. Iya. Sudah mulai gak relevan. Jadi untuk meminimalisir hal itu kan pada akhirnya ada gue bisa membahasakannya lokalisasi lah. Dilokalisasi. Jadi udah difasilitasin di situ. Jadi ya kalau emang punya keresahan, punya ide, gagasan, silakan di situ untuk membahas. Ya gue harapkan nih ya next emang ada pemimpin-pemimpin yang pada akhirnya memfasilitasi dibanding kalau demonstrasi itu dengan massa banyak, ya resikonya banyak juga bang ya. Nggak cuma ketangkep gitu loh kan, bahkan ada yang pernah memakan korban juga. Ya gue sebagai aktivis sih pengennya ya hal itu diminimalisir, tapi suara kita tetap ditanggapi gitu. Kayak gitu sih bang. Thank you banget Bang Novel udah mau main. Sama-sama brother. Semangat terus pokoknya ya, yang muda bersuara. Suara anak muda untuk Indonesia lebih baik. Suara anak muda untuk Indonesia lebih baik. Muda bersuara.